teman kece, how are you today? I hope you're doing really well today. Today with Kak Jihan, we are going to discuss a 9th grade question. Hari ini kita akan membahas soal HOTS kelas 9 dengan topik Information River Text, Plants, Animals, Technology, or Natural Phenomena. But first, let's read the text together with me. What can algorithms do? Algorithms are everywhere in computers. The most well-known example might be a search engine, such as Google. To find the closest veterinarian that treats snakes or the fastest route to school, you might type the relevant question into Google and then review its list of possible solutions. Mathematicians and computer scientists designed the algorithms to be accessible and practical for the users. They realized that searching the whole internet for the words in every question would take too long. One shortcut: count the links between web pages, then give extra credit to pages with lots of links to and from other pages. Pages with more links to and from other pages will emerge at the top of the search request. Many computer algorithms seek new data as they work through a solution to some problem. A map app on a smartphone, for example, contains algorithms designed to find the fastest route or perhaps the shortest one. Some algorithms will connect to other databases to identify new construction zones, to avoid or even recent accidents, which can tie up traffic. The app also may help drivers follow a chosen route. Algorithms can become complex as they gather lots of data from different sources to reach one or more solutions. This is why most algorithms must follow dependencies. One example is an if-then statement. You acted like a computer algorithms when you decided how to spend your afternoon. One step was to consider the weather. If the weather is sunny and warm, then you might choose to go outside. Algorithms sometimes also glean data on how people have used their computers. They may track what stories or websites people have read. Those data are used to offer these people new stories. This can be helpful if they want to see more stuff from the same source or about the same topic. Such algorithms can be harmful. However, if they prevent or in some ways discourage people from seeing new or different types of information. We use computer algorithms for so many things. New or improved ones emerge every day. For instance, specialized ones help explain how diseases spread. Some help predict the weather. Others choose investments in stock market. The future will include algorithms that teach computers how to better understand more complex data. This is the beginning of what people call machine learning, computers teaching computers. Another area being developed is a faster way to sort through images. There are apps that pull up possible plant names based on a photograph. Such tech currently works better on plants than it does on people. Apps that are designed to recognize faces may be fooled by haircuts, glasses, facial hair, or bruises, for instance. These algorithms are still not as accurate as people tend to be. The trade-off, they're much faster. Now, for the question based on the text, which of the following statement is not true about Google algorithms? Choose all correct answer. Before answering the question, let's translate the text together into bahasa. Apa yang dapat dilakukan algoritma? Algoritma komputer dapat ditemukan di mana-mana. Contoh algoritma yang paling terkenal adalah mesin pencari Google. Untuk menemukan dokter hewan terdekat yang dapat mengobati ular atau mencari rute tercepat di sekolah, kamu dapat mengetik pertanyaan yang relevan di Google, lalu meninjau daftar yang kamu lihat dari halaman Google untuk menemukan solusinya. Matematikawan dan ilmuwan komputer merancang algoritma agar dapat diakses dan praktis bagi penggunanya. Mereka menyadari bahwa mencari kata-kata di seluruh internet untuk setiap pertanyaan akan memakan waktu terlalu lama, sehingga mereka menemukan satu jalan pintas. Hitung tautan antar halaman web, lalu berikan kredit tambahan ke halaman yang memiliki banyak tautan ke halaman lain ataupun dari halaman lain. Halaman dengan lebih banyak tautan ke halaman lain atau yang memiliki banyak tautan dari halaman lain akan muncul di bagian teratas permintaan pencarian.
Banyak algoritma komputer yang mencari data baru pada saat mencari solusi untuk beberapa masalah. Aplikasi peta di smartphone, misalnya, berisi algoritma yang dirancang untuk menemukan rute tercepat atau mungkin rute terpendek. Beberapa algoritma akan terhubung ke database lain untuk mengidentifikasi zona konstruksi baru, agar dapat dihindari pengguna jalan atau bahkan mengidentifikasi insiden kecelakaan lalu lintas baru-baru ini yang dapat menyebabkan kemacetan. Aplikasi ini juga dapat membantu pengemudi menunjukkan rute yang dipilih pengemudi. Algoritma komputer juga dapat menjadi kompleks karena algoritma mengumpulkan banyak data dari berbagai sumber untuk mencapai satu solusi atau lebih. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar algoritma harus mengikuti dependensi. Salah satu contohnya adalah pernyataan if atau then, jika atau lalu. Kamu bertindak sebagai algoritma komputer saat kamu memutuskan bagaimana kamu akan menghabiskan soremu. Salah satu langkahnya adalah dengan mempertimbangkan cuaca. Jika cuaca cerah dan hangat, maka kamu mungkin memilih untuk pergi keluar. Algoritma juga terkadang mengumpulkan data untuk mengetahui bagaimana pengguna menggunakan komputer mereka. Algoritma dapat melacak situs web yang telah dibaca orang. Data tersebut digunakan untuk menawarkan cerita baru kepada pengguna lain. Hal ini dapat membantu pengguna jika pengguna ingin melihat lebih banyak barang dari sumber yang sama. Namun, algoritma semacam ini dapat juga berbahaya jika algoritma ini dapat mencegah atau dengan cara tertentu membuat orang enggan melihat jenis informasi baru atau berbeda. Kita menggunakan algoritma komputer untuk banyak hal. Algoritma yang baru atau lebih baik selalu muncul di setiap harinya. Misalnya, informasi baru dapat ditemukan pada saat para pakar kesehatan menjelaskan bagaimana sebuah penyakit menyebar. Begitu juga informasi tentang perkiraan cuaca. Selain itu, terdapat juga informasi baru mengenai cara memilih investasi di pasar saham. Masa depan akan mencakup algoritma yang mengajarkan komputer cara memahami data yang lebih kompleks dengan lebih baik. Ini adalah awal dari apa yang orang sebut sebagai machine learning atau pembelajaran mesin atau pengertian mudahnya komputer yang dapat mengajarkan komputer lain. Area lain yang menggunakan algoritma dan sedang dikembangkan adalah cara yang lebih cepat untuk memilah-milah gambar. Ada aplikasi menarik yang memunculkan nama tanaman hanya berdasarkan foto tanamannya. Teknologi seperti ini bekerja lebih baik pada tumbuhan daripada manusia. Aplikasi yang dirancang untuk mengenali wajah seseorang mungkin dapat tertipu oleh potongan rambut, kacamata, rambut wajah, atau memar misalnya. Algoritma ini masih belum seakurat daya ingat seseorang dalam hal pengenalan wajah. Namun, algoritma dapat mendeteksi wajah jauh lebih cepat. Pada soal ditanyakan, berdasarkan teks di atas, pernyataan mana saja dari pilihan jawaban berikut ini yang tidak benar mengenai algoritma Google? Oke teman kece, sekarang mari kita bahas satu persatu pilihan jawabannya. Bagian teks yang membahas mengenai algoritma Google ada pada dua paragraf pertama. Algorithms are everywhere in computers. The most well-known example might be a search engine such as Google. To find the closest veterinarian that treats snakes or the fastest route to school, you might type the relevant question into Google and then review its list of possible solutions. Mathematicians and computer scientists designed the algorithms to be accessible and practical for the users. They realized that searching the whole internet for the words in every question would take too long. One shortcut: count the links between web pages, then give extra credit to pages with lots of links to and from other pages. Pages with more links to and from other pages will emerge at the top of the search request. Terjemahan dari kutipan di atas yaitu, algoritma ada di mana-mana dalam komputer. Contoh yang paling terkenal mungkin adalah mesin cari seperti Google. Untuk mencari dokter hewan terdekat yang merawat ular atau jalur tercepat ke sekolah, kamu dapat mengetik pertanyaan yang relevan ke dalam Google dan kemudian meninjau daftar solusi yang mungkin. Para ahli matematika dan ilmuwan komputer merancang algoritma itu supaya dapat diakses dengan mudah dan praktis untuk para penggunanya. Mereka menyadari kalau mencari kata-kata pada setiap pertanyaan di seluruh internet akan memakan waktu yang terlalu lama. Satu jalan pintas, hitung tautan-tautan antar halaman web, kemudian berikan lebih banyak percayaan pada halaman-halaman dengan tautan yang banyak ke dan dari halaman-halaman lainnya. Halaman-halaman dengan tautan lebih banyak ke dan dari halaman-halaman lainnya akan muncul di puncak permintaan pencarian. Sekarang, mari kita cermati analisis pilihan-pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A. They utilize users' knowledge to solve their own daily problems.
Algoritma memanfaatkan pengetahuan pengguna untuk memecahkan masalah sehari-hari mereka. Pernyataan ini salah karena pada teks tidak disebutkan sama sekali mengenai perlunya memanfaatkan pengetahuan pengguna untuk membantu jalannya algoritma komputer. Pada paragraf pertama disebutkan kalau kita hanya perlu mengetik pertanyaan yang relevan ke dalam Google dan meninjau daftar solusi yang disarankannya. Oleh karena itu, pilihan jawaban ini benar. Pilihan jawaban B. They search all the words in the question across the web pages. Algoritma mencari semua kata dalam pertanyaan di seluruh halaman web. Pernyataan ini salah karena dalam teks sudah disebutkan kalau mencari kata-kata pada setiap pertanyaan di seluruh internet akan memakan waktu yang terlalu lama. Penggunaan frasa waktu yang terlalu lama atau take too long memberikan indikasi kalau cara ini tidak efisien dan karena itu tidak digunakan. Oleh karena itu, pilihan jawaban ini benar. Pilihan jawaban C. They use data from numerous websites to draw a conclusion. Algoritma menggunakan data dari berbagai situs web untuk menarik kesimpulan. Pernyataan ini benar. Dalam teks disebutkan kalau algoritma memberikan lebih banyak kepercayaan pada halaman dengan tautan antar halaman website. Selain itu, disebutkan juga kalau kita akan mendapatkan daftar saran dari Google setelah mengetik pertanyaan kita ke dalam Google. Artinya, data dari berbagai halaman web digunakan oleh algoritma Google untuk memberikan daftar saran atau kesimpulan tentang solusi terbaik untuk pertanyaan kita. Oleh karena itu, pilihan jawaban ini salah. Pilihan jawaban D. They select the suggested answers from the most popular search. Algoritma memilih jawaban yang disarankan dari pencarian paling populer. Pernyataan ini benar. Dalam teks disebutkan kalau algoritma Google akan memunculkan halaman-halaman dengan banyak tautan antar halaman website di puncak permintaan pencarian. Halaman-halaman dengan tautan yang banyak dapat berarti halaman-halaman ini sering muncul atau populer di pencarian. Oleh karena itu, pilihan jawaban ini salah. Sekarang, coba tebak pilihan jawaban mana saja ya yang benar. Betul sekali, kalian hebat. Pernyataan yang tidak sesuai dengan soal teks di atas adalah pilihan jawaban A. They utilize users' knowledge to solve their own daily problems. Dan pilihan jawaban B. They search all the words in the question across the web pages. Nah, gimana menurut kalian? It's easy, right? Kak Jihan punya satu soal lagi nih yang bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to share this video to your friends. Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget kamu pelajari. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.